Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada yang di online. Hari ini kita melihat kitab Roma pasal 14. Hari ini Pastor Josan yang menyampaikannya. Pasal 14 dan 15 itu arah yang berbeda. Ayat 12 dimulai dengan mengatakan kita harus memberi persembahan yang hidup. Kita hidup untuk Allah. Salah satu kita hidup untuk Allah, dan salah satu pihak kita harus mengasihi orang lain. Dan mengasihi orang lain kita jangan berpura-pura, berusaha untuk hidup damai dengan sesama. Jadi kita harus mempersembahkan diri sendiri kepada Tuhan dan mengasihi orang lain. Dan di arah yang lain, kita mempersembahkan diri kita untuk Allah. Dan kita hidup dalam kehidupan yang nyata. Kita di bawah pemerintah, kita harus taat. Dan juga kita tidak berhutang pada orang lain. Kita hidup untuk Allah, saling mengasihi, taat pada pemerintah atau pemimpin, ini mengarah ke atas. Jangan berhutang pada orang lain. Di sini menggunakan dua arah, dan sampai di pasal 14 saya memberi tema dengan iman diperkenan dan berkenan bagi Allah. Ada iman, berkenan, dan terima oleh Allah. Berkenan itu terhadap manusia yang mengarah pada atas dan melintang. Kita bisa melakukan demikian karena Allah berkenan. Pasal 14 bisa dibagi dari dua subbagian dan dua bagian yang kecil. Yang mengatakan tentang kehidupan sehari-hari, masalah kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan gereja bangsa lain dan gereja Yahudi untuk saling hidup akur. Yesus mati bagi orang bangsa Yahudi dan bangsa lain demi dosa mereka. Rupanya untuk bersama makan satu meja itu sangat sulit. Karena menerobosi kebiasaan yang sudah beribuan tahun dan latar belakang adat istiadat. Jadi pada saat kita sungguh-sungguh hidup untuk Allah, pada saat kita punya iman pada Allah, kita masih hidup di bumi. Jadi soal makan timbul masalah. Melewati hari timbul masalah, dan masalah ini sangat nyata. Sampai pada Petrus pun tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Di sini Petrus bangun untuk mengatakan untuk tidak bersunat dan boleh untuk makan dengan bangsa lain karena dia makan bersama Kornelius. Dan pada saat di kitab Galatia, orang lain melihat dia yang lebih, bagi orang Yahudi yang sangat fanatik, udah kemarin saya makan bersamamu, hari ini jangan lagi makan bersamamu. Jadi kita, kakak sulung kita punya masalah seluruh, dan juga punya masalah, dan juga seluruh umat Kristen pun bermasalah soal makan dan minum dan hari raya. Dan bagaimana untuk melihatnya, kita lihat di ayat pertama di sub yang tema yang pada 1 sampai dengan 14.
makan atau tidak makan pun harus menerima. Ayat pertama, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Mengapa ada orang yang boleh makan daging dan ada orang yang cuma makan sayur-sayuran saja? Karena di zaman Roma ada sebagian besar yang mereka jual daging itu sudah bekas persembahan. Karena mereka telah mempersembahkan terlebih dahulu kepada berhala. Jadi mereka merasa makanan itu tidak makanan itu najis. Jadi saya tidak makan. Bagaimana saya tahu daging ini adakah bekas persembahan yang lebih sederhana, yang lebih gampang? Semuanya saya tidak makan. Saya hanya makan sayuran. Dan saya yakin kalau sayuran yang saya makan itu tidak pernah disembahyangkan terlebih dahulu. Dan ada sebagian orang, bukankah saya percaya Yesus? Bukankah saya telah mendapatkan kebebasan? Karena di perjanjian lama, cara makan minum mengapa harus berpegang lagi? Jadi di sini di dua golongan orang ini sulit untuk makan bersama. Seperti kamu makan bersama orang lain, kamu duduk, ada berapa sayur, berapa macam sayur tidak kamu makan karena daging atau pernah disembayangkan terlebih dahulu. Dan orang merasa kamu sangat menyusahkan. Harus secara spesial seluruh makan semua sayuran untuk melayanimu. Seperti Daniel. Dikatakan penjamuan raja itu haram, jadi meminta untuk mempersiapkan yang spesial untuk dia. Tidak bisa makan bersama, duduk makan bersama. Jadi banyak perkara yang tidak bisa diperbincangkan. Tetapi harus diperhatikan apa yang dikatakan di sini. Terimalah orang yang lemah imannya. Apa yang dimaksud yang lemah imannya? Yaitu apa yang orang yang apapun makan imannya lemah. Boleh dikatakan dia suka makan, tidak mau mempersembahkan untuk Tuhan, jadi imannya lemah. Dan sebagian lagi makan sayur-sayuran, dia merasa makan sayur-sayuran itu orang yang imannya lemah dan selalu takut akan dicemari oleh najis. Bukankah kamu telah diselamatkan oleh Tuhan? Mengapa kamu khawatir soal makanan? Kamu begitu khawatir? Di restoran pun kamu jangan makan. Jangan pergi. Di seluruh Hong Kong, kalau kamu bisa seluruhnya jangan kamu pergi. Dan di koin yang di dompetmu ada gambar berhala pun kasih aku. Jadi sesungguhnya kamu itu lemah imannya. Jadi yang merasa orang yang makan sayur-sayuran itu imannya lemah. Atau juga yang makan daging imannya lemah. Jadi dua belah pihak merasa masing-masing punya masalahnya sendiri. Tapi di ayat yang kedua, Paulus, dalam pandangan Paulus, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Dan orang yang makan sesuatu takut makan yang najis, mereka tidak makan, mereka juga orang yang iman lemahnya. Dan Paulus
menurut Paulus dua belah pihak mereka pun lemah imannya dan punya masalah sendiri. Dan masalah ini bukan hanya soal makan, ya ada orang yang melebihi mengejar akan kekudusan. Sampai di rumah orang, menemukan orang di rumah itu menyembah berhala, dia tidak perlu masuk, dia tidak mau masuk ke rumahnya, atau cuma mendengar saja, dia tidak mau pergi ke rumahnya. Dia merasa ini roh kematian sangat kuat, lebih baik aku tidak pergi ke rumahnya. Tetapi Yesus, mereka orang kusta pun dia merangkul dia. Dari dini prinsip yang berbeda. Ayat yang ketiga, siapa yang makan janganlah menghina yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Menghakimi itu adalah dosa. Dan menghina itu adalah pandangan mata, yaitu di sini memberitahukan Allah telah menerima orang itu. Menerima sama di ayat pertama, terimalah. Yaitu Allah telah membawa dia di sampingnya. Dia telah menjadi milik Allah. Mengapa kamu masih menghina dia, menghakimi dia? Jadi ayat keempat, mengapa kamu menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia yang jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Jadi pada saat kita menghina orang lain, dia adalah hambanya Kristus. Dia adalah hamba Kristus. Mengapa kamu menghakimi dia? Dan ayat keempat, baik dia makan atau tidak makan, kita harus menerima. Ayat 5 sampai 11 itu contoh yang lain. Saya menganggap hari yang penting atau hari yang lain semuanya harus bersyukur kepada Tuhan. Pertama, mengenai tentang masalah makanan. Kedua, tentang hari-hari raya. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Mengapa melihat satu hari lebih penting daripada hari yang lain? Hari Pentakosta, hari Purim, wah. Jadi hari-hari raya besar kita harus merayakannya dan menganggap hari ini lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi ada orang yang menganggap semua hidup demi Tuhan. Hanya pada hari raya Pondok kamu merayakan Yesus lahir. Bukankah kita setiap hari punya hati yang demikian? Apakah kamu pada hari raya ulang tahun pernikahanmu merayakannya? Bukankah kamu setiap hari harus mengasihi istrimu? Seperti mengapa kamu harus merayakan hari raya Purim? Di sebelah sini bilang, aku tidak pernah dengar. Kalau tidak pernah dengar sudah ketinggalan zaman, karena kita percaya Tuhan ada 22 tahun, karena kita merayakan hari Purim, ada urapan menang atas dari kegagalan. Kalau kalian tidak pernah rugi sendiri. Dari kita dari kecil di gereja mengatakan tentang Esther. Ada orang yang bertanya, Esther itu perempuan atau laki-laki? Gerejanya tidak pernah merayakan hari Purim.
mereka suka menerangkan tentang di perjanjian baru. Jadi ada orang lebih mementingkan hari itu. Ada orang yang menganggap semua hari sama saja. Kalian ini terlalu membesar-besarkan. Hari Raya Purim merayakan sampai demikian. Di pernikahan anak domba. Dan di satu hari di atas kebaktian, di lantai kedua baptisan, terlalu besarlah setiap orang setiap hari. Tetapi ada orang yang menganggap semua hari ada sama. Ada orang yang bertanya, bagaimana kamu merayakan hari ulang tahunmu, bagaimana melewati hari raya ulang tahunmu, adakah kamu merayakan ulang tahun anakmu? Tapi mengapa kamu bisa menggembirakan anakmu? Mengapa kamu tidak bergembira untuk Kristus? Jadi di sini soal makan beda pendapat. Melewati hari-hari juga, menganggap hari-hari juga berbeda. Tetapi sesungguhnya kita harus bersyukur kapanpun. Seperti siapa yang berpegang pada hari yang tertentu, ia melakukan untuk Tuhan, dan siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia bersyukur kepada Allah, dan siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucapkan syukur untuk Allah. Jadi mereka melakukannya untuk Tuhan. Jadi kita berpegang pada hari itu atau tidak, itu adalah perbuatan dan melihat tujuanmu. Apakah kamu makan daging untuk Tuhan atau untuk dirimu sendiri? Itu sesungguhnya hanya kamu sendiri yang tahu. Lihat tujuanmu. Hari ini penting atau tidak, itu melihat tujuanmu. Ada orang yang bernyanyi untuk Tuhan, ada orang yang tidak bernyanyi untuk Tuhan. Mengapa dia bernyanyi untuk Tuhan? Sesungguhnya dia menyanyi sangat tidak enak didengar, tapi Allah menyuruh dia menyanyi loh. Dia menyanyi untuk Tuhan. Ada sebagian orang, mereka sejak lahir, mereka menyanyi sangat merdu, tetapi Allah tidak mau dia yang menyanyi. Tapi sekali berhenti 20 tahun, waktu sudah cukup, dimulai lagi. Jadi nyanyi atau tidak bernyanyi, intinya apakah kamu untuk Tuhan? Kamu makan atau tidak makan juga untuk Tuhan. Bagi hari ini penting, dan hari lain yang penting itu juga untuk Tuhan. Intinya, apakah kamu melakukan sesuatu untuk Tuhan? Jadi ayat 15 ada poin intinya. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi, lebih baik kamu menganut pandangan lain. Janganlah kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Orang sangat mementingkan, dulunya merasa sangat penting merayakan hari raya, dan mereka sangat gembira. Tetapi ada orang juga melewati setiap hari, mereka juga merasa sangat bahagia. Tetapi kalau saling menghakimi, maka hubungan ini mulai rusak. Atau lebih jelas lagi, dikatakan sangat mudah menyakiti orang lain. Kamu akan merusak orang lain. Setiap orang sama. Orang itu berkata, bukankah di Alkitab kita tidak untuk kita jangan memandang
pada hari raya, tetapi di perjanjian lama mereka masih tetap berpegang pada perjanjian lama, mereka tidak berpegang pada perjanjian baru. Jadi merasa kepercayaan apa yang kamu percaya itu mulai bermasalah. Mengapa harus merayakan hari Sabat? Mengapa kamu tidak merayakan hari Sabat? Bagaimana waktu dibaptis kamu tidak dibaringkan, telentang, mengapa kamu harus dicelup kayak di depan? Jadi itu di sebagian orang sama apa. Jadi yang mereka punya prinsip, mereka yang mereka percaya sangatlah bodoh. Bukankah kamu percaya? Bukankah kamu tahu kalau hari Desember 25 itu Natal itu bukan hari kelahiran Yesus? Kamu tidak terasa telah melakukannya bertahun-tahun. Akhirnya untuk membuktikan diri sendiri benar, dan akhirnya mereka seperti mengatakan tidak berhikmat dan mengatakan bahwa segala sesuatunya tidak baik. Kita melakukan sesuatu untuk Tuhan itu baik, tetapi sayangnya kalau kita menjadi menyakiti orang lain, maka Allah tidak berkenan bagi kita. Dalam segala perkara itu sama. Lihat tujuanmu, kemudian mempertanggungjawabnya dengan Tuhan. Kamu selaras dengan Tuhan. Bagi orang lain, mereka tidak hidup bersama, jangan dengan kata-kata untuk menjatuhkan orang lain. Ini yang seperti dikatakan 15 sampai 14. Di sub yang ketiga 14 sampai 18. Kebaikanmu janganlah difitnah orang. Ayat 16 dikatakan, apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu difitnahkan. Janganlah kamu biarkan difitnah. Ada kalanya apa yang kita yakin itu sangat baik, tetapi jangan sampai baik membuat orang merasa itu sangatlah buruk. Dan mengatakan bahwa pihak lain itu tidak benar. Kita jangan menjatuhkan orang lain. Dan jangan pula sampai biarkan kamu difitnah. Bagi Paulus demikian. Dia bersama dengan penganut Yahudi. Mereka pun makan makanan yang kudus dari kecil. Juga makan makanan ini sampai pada bangsa lain. Di tengah-tengah mereka ini seperti tidak pernah dimakan, merasa enak dan dia pun ikut makan. Makan ya boleh, tidak makan pun boleh. Hari ini kamu berdoa puasa, kita bersama doa puasa pun boleh, kita bersama puasa pun boleh. Hari ini ada satu kespesialan dalam mengatur. Saya pun hari ini cuma makan sayuran saja, itu pun boleh. Hari ini aku sangat mementingkan Yesus naik ke langit ke-10. Saya mementingkan hari ini saya bersama merayakan, itu pun boleh. Kalau kita tidak merayakan hari itu pun tidak apa-apa, juga boleh. Jadi jangan mempertegaskan satu poin. Poin itu bisa menjatuhkan orang lain atau difitnah orang. Itu tidak baik. Kita di dalam Kristus, kita merdeka.
kita makan apa itu pun bebas. Iya, kalau orang mencari saya makan bersama agak sulit. Karena saya tidak makan karbohidrat. Tapi bukan karena agama ya atau kepercayaan. Tetapi karena gula darah saya. Kalau makan karbohidrat akan naik kadar gula saya. Tapi kamu merasa oke, boleh cari saya makan bersama. Kamu makan yang kamu makan, saya mencari apa yang saya makan. Dan juga kalau kamu tidak mencari saya makan, saya juga tidak merasa rendah diri. Dan semua itu jangan sampai ada disangkut pautkan dengan kepercayaan atau agama sehingga menyakiti orang lain. Kalau kamu merasa ini tidak ada hubungan, ini tidak hubungan, apa yang ada sesungguhnya, apa yang ada hubungannya? Yang semua bilang yang kita melakukan untuk Tuhan, apakah itu benar atau palsu? Benar atau tidak itu apa urusannya dengan kamu, bukan? Jadi aku bisa mementingkan ini atau tidak mementingkan, ini boleh aku makan atau tidak. Jadi harusnya bagaimana ini? Jadi sampai di ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Yang kita benar, apakah benar? Kalau kita melakukan ini, maka itu tidak benar. Jadi Allah sangat peduli akan ini. Karena Allah akan membantu orang yang ditekan. Damai sejahtera adalah hubungan sesama. Seperti di ayat 15, mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera itu sama. Yang mengatakan hubungan antar sesama. Dan juga apakah kamu sukacita? Yang Allah pedulikan 3 perkara ini. Allah peduli akan hubungan kita, hubungan antar sesama. Allah peduli apakah kamu bersukacita. Kalau kamu dipaksa untuk terus makan daging, tetapi kamu sangat susah hati, ya lebih baik kamu jangan makan. Kamu di gereja cuma makan sayur-sayuran, kamu harus menahan diri. Untuk apa itu? Apakah kamu sukacita? Yesus dengan darahnya menebus kita. Dia menghapuskan dosa kita. Dia ingin kita punya hubungan yang baik dengan Dia. Ingin kita gembira. Bukankah kamu juga ingin anakmu gembira? Ya, demikian. Sama. Tetapi yang dilakukan membuat sesama mereka tidak gembira. Makan apa? Mereka tidak gembira. Bagaimana hari ini harus dilewati, tidak membuat orang tidak gembira. Sesungguhnya Allah tidak yang Allah tidak penting akan soal ini. Yang Allah pentingkan yaitu damai sejahtera, sukacita. Yang Allah pedulikan adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 22, mengasihi orang lain, jangan berpura-pura.
di pasal 13 mengatakan kita jangan berpura-pura, jangan mempunyai hubungan yang palsu, dan di pasal ini mengatakan kita harus damai sejahtera dan juga kita harus menerima pihak yang lain, yaitu untuk saling membangun. Aku yang baik, yang lebih kuat untuk membangun kamu. Ini yang Allah inginkan. Dan kesimpulan yang terakhir ayat 20. Ayat 22. Barang siapa yang berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Kalau kamu takut bosmu tidak suka, kamu takut pemimpinmu tidak suka, kamu makan daging, kamu menyalah dirimu sendiri, itu tidak baik. Atau hanya makan sayuran saja dan menyalahkan diri sendiri, itu pun tidak baik. Aku hanya makan sayuran seperti Paulus mengatakan itu lemah imannya. Saya demikian tidak punya kesaksian yang baik, kamu mulai menyalahkan diri sendiri, maka demikian tidak baik. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dengan gampang dikatakan di sini dalam tingkat yang tinggi, yaitu soal iman. Kita harus beriman. Iman adalah kegiatan kita dengan Allah, antara kita dengan Allah. Kita harus hidup dalam iman. Karena kalau kita tidak punya iman, melakukan sesuatu itu adalah dosa. Tetapi kalau saya punya iman, saya melihat orang lain tidak punya iman, saya tidak boleh untuk menekan dia. Tapi saya harus terima dia. Jangan sampai iman saya dia merasa rendah diri. Seperti Abraham. Dia menang dalam berperang. Raja Sodoma mencari dia. Harta benda kamu boleh tinggalkan, orang ini saya bawa pergi. Abraham sangat jadi saya tidak mau karena kamu saya diberkati, sesuatu pun saya tidak mau. Ini perkara rumahmu. Kamu punya pendirian itu sangat baik. Kamu punya pendirian sangat baik. Tetapi kalau kamu berperang dengan saudaramu, saya telah berjanji bahwa barang rampasan itu milik aku. Jadi Abraham, yang milik saudaraku, yang seharusnya milik saudaraku, ambillah. Tetapi yang milik saya tidak mau. Iman punya pendirian itu sangat baik. Tetapi jangan menekan orang lain. Dan juga jangan mengharapkan orang lain punya iman yang sama, apalagi pendampingmu. Jadi kita kalau kita pernah mengajarkan kalau kita setuju untuk memberikan persembahan building, tapi
punya masalah di rumah, apa yang harus dilakukan? Apakah kamu ingin Allah melihat persembahanmu, tetapi kalian ribut? Ini benar, ini satu kenyataan. Ada orang yang demikian. Jadi Allah merasa itu tidak perlu. Suami istri, 2 orang, pengen mengundang orang tuanya untuk makan. Jadi restoran yang dipilih juga berbeda. Kalau kamu memilih yang lebih mahal, orang tua mungkin akan gembira, tetapi ada di pihak lain yang lebih murah, mereka akan ribut. Pulang rumah mereka ribut. Untuk apa gunanya demikian? Saya pengen makan bersama, tapi kalian pulang ribut, jadi lain kali tidak berani pergi. Rupanya anak sangat mementingkan makan. Melihat makanan saya makan yang baik, dia merasa gembira. Tapi mereka di situ bertengkar. Jangan berbuat demikian. Punya iman itu sangat baik, tetapi harus saling untuk menerima. Dengan demikian kamu akan berkenan bagi Allah. Mohon Tuhan untuk menolong kita di dalam kepercayaan kita semakin dewasa. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Kita menyembah Tuhan Allah kita. Sungguh Allah, kami bisa bersatu hari menyembah Engkau. Kami di dalam Engkau untuk saling mengasihi. Mari kita bersama menyembah Tuhan. Di dalam Kristus kita saling mengasihi. Jangan menghakimi, saling mengampuni. Kita mengasihi karena Allah itu kasih.
Kami mengasihi karena Allah itu adalah kasih. Kita belajar untuk saling mengasihi. Saudara semua, mari kita saling menyapa satu dengan yang lain, karena kita harus belajar untuk saling mengasihi di dalam Tuhan kita, dalam satu keluarga. Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara semua, kita belajar untuk saling menerima. Bagaimana kita untuk saling mengasihi, tapi ada kalanya kita mengalami dalam hidup kita dihakimi oleh saudara-saudari kita. Dan kata-kata ini sangat mencekam kita, yang membelenggu hidup kita, sehingga membuat kita hidup tidak bebas. Kita ada waktu untuk teduh. Mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Mungkin kata-kata itu di dalam sel group, atau tidak, kata-kata yang tidak sengaja yang selalu mencekammu sehingga kamu merasa ya, aku tidak rohani, ya, aku tidak cukup mengasihi Tuhan, dan aku demikian melayani, aku punya masalah. Dan kata-kata ini selalu mencekammu sehingga kamu hidup merasa tidak bebas. Kalau ada kata-kata yang di sini terlintas oleh padamu, Tuhan hari ini ingin menolongmu. Berdoalah pada Tuhan hari ini. Roh Kudus ingin membebaskanmu. Mari kita bersama berdoa. Pada saat saya berdoa, saya melihat seseorang, dia duduk dalam satu ruangan. Di tengah-tengah ruangan ada banyak jari-jari yang menunjuk dia, yang menunjuk-nunjuk kamu. Kamu tidak baik, kamu tidak mencapai target. Mengapa kamu tidak sanggup melakukan? Banyak target-target jari-jari yang menunjuk-nunjuk. Ini bukan karena kamu tidak mau mengerjakan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana melakukannya, sebab tidak ada orang yang mengajarmu. Tetapi jari-jari ini selalu menunjukmu dan selalu mengikutimu. Dia mengikutimu. Ada sebagian jari-jari itu dirimu menunjuk kamu sendiri, menunjuk dirimu sendiri, menyalahkan dirimu sendiri. Mengapa kamu tidak melakukan? Lihat orang lain, mereka begitu banyak kesaksian. Mengapa tidak berdaya seperti Tuhan? Mengapa iman begitu kecil terhadap Tuhan, baik itu terhadap diri sendiri atau itu orang lain yang menunjukmu? Kalau ada saudara yang demikian, kamu letakkan tanganmu di atas hatimu. Tuhan, Engkau ada di antara kami. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk saling damai dan saling menerima. Tapi Tuhan, di dalam tempat kerja, mulut kami bisa bersalah pada orang. Bahkan kami pun di dalam gereja, kami pun tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak tahu. Tuhan, pada saat kami dimarahi, kami dihakimi orang-orang lain, atau itu seperti ada beban yang selalu menekan di dalam hidup kami, Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Tuhan, kami mau ambil semua jari ini dan semua kata-kata yang mengikat kami,
beban-beban ini Tuhan, kami mau semua mohon Engkau angkat, Engkau buang dalam hidup kami. Kami juga dalam gereja sebagai wakil dari gereja, saudara-saudari semua, dan juga sebagai wakil dari sumber berkata kepadamu, maaf, Tuhan, kami kata-kata Tuhan, mohon firman-Mu untuk menghibur kami. Tuhan, hari ini mohon Roh Kudus, bagi orang yang tertekan kami katakan, maafkan kami. Mungkin kami juga karena punya target yang tinggi sehingga merasa benar menekan orang lain. Tuhan, hari ini saya sebagai wakil semua orang, setiap kepada orang yang tertekan, saya katakan maafkanlah kami. Tuhan, mohon Engkau menyembuhkan kami. Mohon Engkau berikanlah nafas yang segar. Bebaskanlah kami. Bebaskanlah saudara-saudari kami. Sebab kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minuman, tetapi sukacita kebenaran. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Mohon kasih-Mu penuhi setiap saudara-saudari kami. Tuhan, Engkau angkat semua yang menyalahkan diri sendiri. Satu persatu Tuhan, label ini Engkau buang. Dan juga Tuhan, ada kalanya saudara kami merasa tidak adil. Tuhan, kami terima sukacita oleh Roh Kudus. Kami saling bebas. Tuhan, kami di dalam Engkau mendapatkan kebebasan. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Di dalam doa saya melihat saudara yang meletakkan tangan di hatinya. Yesus datang di hadapan-Mu. Kata-kata yang menancap dalam hatimu, sehingga kamu merasa susah hati dan tidak bisa terus berjalan dalam panah-panah ini. Kamu membuat kamu seperti label, aku ya demikian, aku tidak sanggup, aku tidak bisa mencapai target dari Tuhan, aku tidak bisa mengasihi orang lain. Saya melihat Yesus, panah-panah ini satu persatu dia cabut keluar. Satu persatu dicabut keluar. Pada saat panah ini dicabut, Yesus dia membalut luka-lukamu. Tangan Yesus menjamah dan luka-lukamu dan menyembunyikan. Yesus sendiri membalut dan menyembuhkan. Yesus kembali berkata, aku tahu hati anakmu, akan kesederhanaan hatimu. Aku tahu kamu disakiti. Hari ini aku mau menyembuhkanmu. Hari ini aku mau dengan kasihku untuk memenuhimu, menyembuhkanmu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih setiap saudara-saudari yang meletakkan tangannya di atas hati mereka perlu akan kasih-Mu. Mohon Engkau lebih banyak lagi mengalir di dalam hidup kami agar kami dibebaskan di dalam roh kami, seluruhnya dibebaskan. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, hari ini kamu mau membebaskan kami setiap orang. Engkau memberikan kebebasan dan menyembuhkan kepada kami setiap orang. Engkau sembuhkan setiap orang yang tertekan. Dan hari ini Tuhan, agar kami di dalam kepercayaan kami mendapatkan kebebasan, dapat merdeka dan pandangan dari Allah. Saudara semua, marilah kita berdoa untuk yang menyakitkanmu hari lain, seperti
yang dikatakan seperti karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kita menganut pandangan ini. Janganlah kita membuat saudara kita jatuh dan tersandung dalam hidup kita. Adakah kita menghakimi orang lain, memberi target rohani dan menekan orang lain sehingga orang seperti dalam belenggu, dalam tekanan? Mari kita bersama datang di hadapan Allah pada saat Roh Kudus menerangi kita. Kita bisa berdoa agar semua dosa ini kita serahkan kepada Allah kita. Saudara semua, kalau kita pernah menghakimi orang lain atau kita memandang rendah orang lain dalam hidup kita, memandang orang yang lemah iman, saudara semua, mari kita berdoa. Baik siapa yang kamu hakimi, siapapun dia atau dirimu sendiri, kita berdoa, kita mengaku dosa pada Allah. Iman lemah kita pun harus terima. Mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Tuhan, ampunilah kami. Baik yang lemah iman, kami pun harus terima. Tapi Tuhan, kami selalu terjatuh dalam perkara kami. Tuhan, mulut kami menghakimi, dan di dalam hati itu mulai merasa rendah orang lain, baik siapapun dia, baik itu pejabat gereja, ketua atau orang lain. Tuhan, kami menghakimi orang yang Engkau kasihi. Tuhan, kami menghakimi hamba-hamba-Mu. Pada saat kami menghakimi orang lain, sama saja kami menghakimi Engkau. Sungguh Tuhan, kami tidak tahu kehendak-Mu, sehingga kami membuat orang lain dan jatuh, dan kami pun sendiri terjatuh. Tuhan, kami duduk dalam tahta penghakiman terhadap orang yang Engkau kasihi. Tuhan, kami setiap orang datang di hadapan Engkau, mohon Engkau mengampuni kami. Kami mengaku kami berdosa. Mereka adalah yang berharga bagi Engkau, tetapi Tuhan, kami menghakimi mereka, menyalahkan mereka. Tuhan, mohon Engkau ampunilah kami. Kami tidak memahami akan kasih-Mu, sehingga saling menghakimi, saling menyalahkan. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah pandangan mata kami. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Dalam pohon kehidupan-Mu, mohon kami untuk bisa dapat menerima mereka. Mohon kasih-Mu Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami tidak mau lagi menghakimi hamba-Mu, baik ia terjatuh atau dia jatuh atau berdiri, sebab Engkaulah Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba-Mu.
Saudara semua, mari kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Tuhan, kami kembali memilih jalan seumur hidup mengikutimu, untuk menguji membentuk aku. Tuhan, aku haus akan kebenaran-Mu. Mohon Allah Bapa untuk kembali memenuhiku. Cuma Tuhan, mohon Engkau tolong kami untuk tertuju pada kebenaran. Tuhan, kami sangat rindu Tuhan hidup jalan kebenaran-Mu. Mohon akan anggur baru dan minyak-Mu untuk memenuhiku. Tuhan, bebaskanlah kami. Tuhan, mohon kasih-Mu lebih banyak penuhi kami. Berilah damai sejahtera memenuhi kami agar lebih banyak lagi saudara semua di Alkitab memberitahukan kita kejarlah untuk saling hidup berdamai. Beritahu kita untuk saling memberkati, berjalan dalam iman. Kita memberkati orang-orang di sebelah kita, saling untuk mengejar hal-hal damai sejahtera. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu ada
di antara kami. Tuhan, kami yang lemah atau yang iman, Tuhan kami untuk saling membangun. Tuhan kami bersama memandang Engkau, maka iman kami tidak akan kekurangan. Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih. Kita bersama dengan pujian ini untuk menyembah Tuhan Allah kita, dengan roh kita ikut nyanyi Tuhan untuk Engkau. Kita masuk di dalam roh kita. Tuhan kami percaya akan Engkau. Tuhan kami percaya untuk Engkau. Tuhan kami lepaskan pandangan kami demi untuk Engkau. Tuhan kami hidup untuk Engkau. Tuhan kami bernyanyi untuk Engkau. Tuhan kami percaya akan Engkau. Tuhan kami kepunyaan-Mu. Mohon roh sukacita memenuhi kami. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Mohon Roh Kudus untuk memenuhi saudara-saudari semua. Sebab kerajaan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan, ini adalah kerajaan-Mu. Roh Kudus, Engkau memenuhi kami. Bukalah mata hati rohani kami. Tuhan, taruhlah kebenaran-Mu hari ini di dalam kami. Kami untuk kerajaan-Mu, untuk melepaskan saling menghakimi ini. Kami demi kerajaan-Mu, kami lepaskan semua makan atau tidak makan, semua untuk kerajaan-Mu. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, terjadilah kehendak-Mu di bumi sama dengan di surga. Sebab Engkau katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, bahkan melampaui segala akal pikiran kami. Tuhan, tetapi itu soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan, berkatilah saudara-saudari kami, sukacita Roh Kudus, damai sejahtera dan kebenaran masuk di dalam saudara-saudari kami. Tuhan Yesus, agar mata kami tertuju dalam kerajaan-Mu, tidak lagi soal masalah-masalah kami. Tuhan, berkatilah kami dan agar mata kami luas untuk mendekat pada Engkau. Tuhan, berkatilah kami agar kami setiap hari berkenan bagi-Mu. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.